Orang miskin mencari nafkah dengan memancing setiap hari. Tapi yang aneh adalah, keranjang penuh ikan selalu hilang keesokan harinya. Dia berteriak dengan marah. Tapi dia hanya bisa kelaparan dan memancing untuk hari lain. Sibuk sampai malam, dia akhirnya menangkap sekeranjang penuh ikan lagi. Dia pikir dia bisa menukarnya dengan makanan besok. Dia penuh dengan harapan. Dia kembali ke rumah dan mengambil sebatang tongkat dan berjaga sepanjang malam. Berpikir bahwa dia harus menangkap pencuri ikan ini. Namun di tengah malam, dia sangat mengantuk hingga tidak tahan lagi. Lalu tertidur. Dalam mimpi, dia membawa keranjang penuh air hujan sebagai ganti segudang makanan. Makan dengan gembira, dia tidak menyangka akan bangun tiba-tiba. Ikan itu menghilang lagi. Dia sangat marah. Dia harus mencari tahu siapa pelakunya. Kemudian dia bekerja keras memancing sepanjang hari. Pada malam hari, dia menahan bau amis dan langsung tidur di keranjang ikan. Ada sedikit saja tanda-tanda masalah. Dia ingin bangun dan melihat-lihat. Namun setelah berjuang setengah malam, dia hanya melihat seekor katak. Di tengah malam, pria itu tidak tahan lagi untuk tertidur. Tapi dia baru saja tertidur belum lama ini. Ada gerakan di keranjang ikan. Sobat, periksa dengan cepat. Namun ternyata dirinya dan keranjang ikannya terbang di udara. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melompat ke bawah. Dia hanya bisa terbang dengan keranjang. Melalui awan, melintasi lautan, datang ke Gunung Peri. Semua ikan dibuang ke tanah. Dan keranjang ikan itu terbang kembali. Tepat ketika pria itu bertanya-tanya bagaimana dia harus kembali. Namun ia terkejut saat menemukan cermin ikan yang jatuh ke tanah. Berbaris dan berjalan sendiri. Dia sangat penasaran dan bergerak maju. Dia benar-benar melihat ikan-ikan ini melompat ke rubah satu persatu. Masuk perut peri. Pada saat ini, peri rubah juga menemukan pria itu. Tapi dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia memakan semua ikan sekaligus. Berpikir bahwa dia telah lapar selama beberapa hari. Pria tidak peduli apakah orang lain itu peri atau bukan. Pukul dengan tongkat. Namun peri harimau memainkan pipa di tangannya. Mengunci dia di tempatnya. Kemudian dia memberitahu pria itu bahwa dia akan memberinya rumah. Kekayaan sebagai kompensasi. Namun kekayaan ini bukan miliknya. Ketika seorang pria bernama Bolsi menemukannya, dia akan menjadi miskin lagi. Tunggu sampai pria itu membuka matanya lagi. Dia telah menjadi warga dari negara yang sangat kaya. Mengenakan bahan satin sutra, lemari pakaiannya juga penuh dengan pakaian mewah. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Keluar dan lihatlah, rumahnya telah diubah menjadi villa. Mejanya penuh dengan makanan lezat. Tong beras juga diisi dengan beras. Dan kekayaan keluarga yang besar. Namun menjadi kaya dalam semalam tidak memberinya suasana hati yang baik. Bagaimanapun, kekayaan ini hanya bersifat sementara. Dia bermimpi, seorang raksasa bernama Burki pulang. Mengusir dia keluar. Pria itu bangun. Dia tidak lagi berminat untuk menikmati. Sejak saat itu dia hidup dalam bayang-bayang setiap hari. Bahkan kicauan burung pun membuatnya merinding. Hari itu dia menemukan bayi terlantar di depan pintu. Pria yang baik hati itu memutuskan untuk menerimanya. Namun ada catatan yang tersembunyi di bawah tubuh bayi tersebut. Pria itu tidak bisa membaca. Dia tidak punya pilihan selain mencari tetangga untuk membantu dia melafalkannya. Nama bayi tersebut adalah Bolsi. Dia pingsan. Dia harus menyingkirkan momok ini sendiri. Dia melakukan perjalanan melintasi gunung dan sungai dan membawa bayi itu ke hutan. Tinggalkan saja dia di alam liar. Lalu berbalik dan pulang. Saat ini, sedang terjadi hujan lebat di langit. Mendengar tangisan bayi itu, pria tidak tahan. Hati nuraninya membuatnya membawa pulang anak itu. Merawatnya dengan baik. Perlahan-lahan anak itu tumbuh besar. Ia juga melahirkan seorang cucu. Dan laki-laki itu tidak diusir dari rumah. Ternyata semua ini adalah ujian dari peri rubah. Pria itu menghabiskan sisa hidupnya dengan bahagia.